Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang terhormat, kita berjumpa kembali dalam Cangkir, berbincang dan berpikir ala Polkes U. Pada kesempatan hari ini kami kebetulan kehadiran tamu dari jauh non di sana. Beliau adalah Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Tasikmalaya, Bapak Rudi Trianto, SSIT MDSC. Juga bersama dengan Ibu Ketua Program Studi Diploma 3 Kesehatan Gigi Poltekkes Tasikmalaya, Ibu Tita Kartika Dewi, SSIT MKes. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah tamu-tamu kita yang kami banggakan, kami yang sangat istimewa, sudah berkenan hadir berkunjung di Poltekkes Yogyakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabar Pak Rudi? Alhamdulillah Pak Taat selaku Ketua Jurusan dari Kesehatan Gigi Poltekkes Yogyakarta. Terima kasih telah menerima saya dan Ibu Tita untuk datang di Poltekkes Yogyakarta. Terima kasih, semoga sehat selalu ya, kehadiran sini dalam keadaan yang bahagia ya, bahagia kita bisa menikmati kembali ke Yogyakarta. Insya Allah nanti suatu saat kembali lagi. Juga kepada Ibu Tita Kartika Dewi, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, tetap semangat. Amin ya, tetap semangat. Ya. Terima kasih kehadirannya yang sudah pada kesempatan ini berkenan untuk bergabung dengan Poltekkes Yogyakarta, khususnya di jurusan Kesehatan Gigi. Nah, dalam rangka Ibu menyediakan Bapak dan Ibu ya dari Poltekkes Tasikmalaya, khususnya di jurusan Kesehatan Gigi, pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk menyelenggarakan pelatihan OSCE yang telah dilakukan di Poltekkes Tasikmalaya, dan berkesempatan ternyata memilih Poltekkes Yogyakarta untuk melakukan simulasi, mempraktekkan hasil pelatihan yang sudah diselenggarakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan, kok memilih Yogyakarta gitu ya? Iya, terima kasih Pak Taat. Kami dari dosen-dosen dari Poltekkes Tasikmalaya, memang kami sangat ingin sekali untuk melakukan pelatihan OSCE ini, karena memang OSCE ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menguji kompetensi anak-anak mahasiswa. Oleh sebab itu sebelum kita ke mahasiswa, memang kita harus berlatih dulu bagaimana pelaksanaan OSCE ini. Kebetulan di Poltekkes Jogja ini sudah komplit sarananya, kemudian dosen-dosennya juga sudah oke semuanya, maka kami memilih Poltekkes Jogja ini. Di samping kita juga pelatihan, kemudian nanti di Jogja ini juga ada tempat-tempat budayanya yang akan menambah pengetahuan kami dosen-dosen dari Tasikmalaya. Yang jelas dengan adanya pelatihan OSCE ini sangat menambah kami khususnya di bidang pelaksanaan uji kompetensi ini. Ya, alhamdulillah itu ya, kami punya kesempatan untuk belajar bersama. Kami dengan kunjungi kita sebenarnya belajar bersama. Ya, tapi untuk Ibu Tita ya, mungkin selama ini ketika interaksi di Jogja, apa kira tujuan dan sasaran yang kita diharapkan dicanangkan waktu itu sudah bisa memenuhi ketika kita sudah ketemu di Jogja seperti ini? Ya, mungkin izin menambahkan Pak mengenai kenapa Yogyakarta dipilih menjadi tempat pelaksanaan kegiatan kita khususnya dari Poltekkes Tasikmalaya. Kebetulan kami dari Poltekkes Tasikmalaya akan membuat panduan dari seluruh jurusan. Kebetulan di kami ada 6 jurusan, dari farmasi, kesehatan gigi, RFIK, kebidanan, terus keperawatan dan gizi. Nah, semua dari jurusan tersebut Poltekkes Tasikmalaya akan membuat satu panduan untuk semuanya. Nah, kebetulan di jurusan kesehatan gigi ini belum mempunyai
panduan tersebut dan belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan. Kebetulan waktu itu ada pilot project ya Pak ya, pilot project dari Ditjenaskes. Nah kebetulan kami tidak terlibat sehingga kami belum mengetahui secara mendetail bagaimana itu tentang OSCE. Nah dengan adanya percontohan pilot project di Yogyakarta, sehingga kami memutuskan untuk kegiatan workshop ujian kompetensi ini memilih Poltekkes Yogyakarta, khususnya di jurusan kesehatan gigi. Itu mungkin alasan kami melakukan kegiatan ini di Poltekkes Yogyakarta. Alhamdulillah sih dengan adanya yang telah dilaksanakan mungkinnya selama dari hari Selasa mungkin ya Pak ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, alhamdulillah kami mungkin khususnya ya Pak, baik dari dosen maupun pengelola yang lainnya yang kebetulan mengikuti pelatihan ini, sudah banyak sekali ilmu yang diterima, sudah mendapat gambaran yang secara jelas-jelasnya bagaimana proses pelaksanaan OSCE, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan mungkin beresnya, mungkin sampai terakhir bagaimana kita cara menilainya, bagaimana cara membuat rubrik soal. Insya Allah kedepannya mungkin kita berusaha akan membuat semaksimal mungkin lah kita bisa menghasilkan lulusan mungkin ya Pak, begitupun di Poltekkes Yogyakarta kita ingin menghasilkan lulusan yang betul-betul siap untuk dipakai di lapangan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. OSCE arahnya ke arah keterampilan. Kalau uji kompetensi atau uji kom kita mungkin kita menyingkatnya uji kom adalah melalui knowledge-nya, CBT itu. Mudah-mudahan dengan adanya tahap tersebut kualitas mahasiswa baik di seluruh jurusan kesehatan gigi di Poltekkes Indonesia mungkin ya khususnya lebih kompeten, lebih profesional. Amin. Itu harapan kita bersama seperti harapan kita bersama. Kita masih sama-sama untuk mengembangkan, sama-sama melengkapi gitu. Poltekkes Jogja juga masih melengkapi apa-apa yang ini. Alhamdulillah mendapat dukungan yang penuh dari direktur, Bapak Direktur dan jajarannya, sehingga kita juga sampai kepada yang bisa kita tampilkan saat ini. Tapi ngomong-ngomong Pak Rudi, ini tadi kan waktu kita bersimulasi simulasi hasil penerapan tadi, Pak Rudi kan sebagai KOC. Nah, gimana ini perasaan sebagai KOC harus mengkoordinasikan proses OSCE itu sendiri? Gimana? Mungkin ada kesan-kesan yang sudah dirasakan ini. Iya, terima kasih. Tadi saya pas simulasi di membawa peran sebagai KOC ya Pak. Itu tadi sangat bagus sekali. Saya full tadi itu. Saya tadi total melaksanakan sebagai KOC. Jadi dari mulai persiapan sampai berakhir saya tetap bertahan di situ. Saya tidak mau meninggalkan ini karena memang saya sungguh-sungguh untuk menyerap kegiatan ini supaya nantinya saya juga tidak mau melakukan kesalahan lah, itu khususnya saya sebagai KOC itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali pengalaman saya pengalaman sebagai KOC ini. Jadi saya kira ya untuk kedepannya saya udah punya gambaran selaku KOC saya seperti itu. Saya kemungkinan seperti itu, mungkin nanti akan nambah lagi itu. Tapi sangat bermanfaat sekali Pak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Yang sudah direncanakan dari Tasikmalaya ini pas hujan-hujan lebat pun datang gitu ya. Ketika hujanan lebat di Yogyakarta, tapi ada manfaat-manfaat yang dirasakan gitu ya, yang langsung bisa menjadi pengalaman belajar kita bersama. Untuk Bu Tita tadi perannya sebagai apa Ibu? Kebetulan tadi saya berperan sebagai penguji Pak. Sebagai penguji. Kalau ditanya pengalaman mungkin deg-degan juga ya kan, baru pertama melakukan tadi simulasi menjadi penguji di kegiatan OSCE, dan tadi ada di stase 9 kebetulan saya ada di stase 9. Mungkin ini untuk pengalaman bagi semua juga ya Pak ya, baik kami mungkin dosen dari Poltekkes Tasikmalaya sebagai penguji, baik sebagai KOC ataupun baik berperan sebagai pembimbing yang di briefing ke peserta, briefing ke pasien, ke pasien standar, jadi begitu ya. Itu merupakan
pengalaman terbaru, mungkin baru ya, pengalaman baru bagi kami. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa melaksanakan kegiatan OSCE yang real mungkin di Poltekkes Tasikmalaya sudah sesuai standar atau sesuai menurut panduan yang telah dimiliki. Langkah-langkahnya kalau tidak bisa dijalankan karena memang untuk kesiapan untuk menuju labsnya sendiri memang harus dipersiapkan sejak dari briefing peserta, lalu briefing pasien standar, briefing penguji. Ini disiapkan H-1. Nah, dengan H-1 kita harus siapkan kan itu. Seperti tadi kemarin sudah kita laksanakan ya Bu ya. Sudah kita laksanakan, semua sudah mencoba. Jadi kemarin yang kami selaku yang diminta untuk fasilitasi, artinya JKG Jogja di Poltekkes Polkesyo ini untuk memfasilitasi, kita juga berusaha untuk apa yang bisa kita suguhkan sehingga memang benar-benar secara bulat, secara utuh itu harapannya bisa menjadi pengalaman dari tadi tujuan dari yang akan dicapai dari teman-teman Bapak Ibu dosen ya. Tadi kan komponennya ada dosen, ada yang tadi PLP, dari seperti laboran juga itu kebetulan dari ada SDM yang dari Tasik sudah ada semua, sehingga kemarin kita coba untuk disimulasikan sesuai dengan jabatan masing-masing gitu ya. Alhamdulillah kemarin ternyata yang di bawah lengkap sekali gitu. Jadi mungkin sudah diperhitungkan ya. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin kita bisa berperan semuanya mungkin ya Pak, karena yang tadinya penguji bisa menjadi KOC, bisa menjadi membriefing ke peserta, ke penguji. Kita mudah-mudahan bisa saling sharing dari yang kebetulan misalkan Pak Rudi mendapatkan sebagai KOC, ya suatu saat bisa jadi penguji juga. Nah nanti itu bisa kita sharing ke depannya bagaimana cara, mungkin itu secara internal ke depannya berbagi pengalaman khususnya mungkin nanti di Tasik mungkin ya, di Tasik kita berbagi pengalaman kalau misalkan kita bekerja sebagai KOC, kita bekerja sebagai briefing, karena sesuatu yang tidak mungkin pasti suatu saat kita bisa kebagian peran itu. Kita berperan sebagai penguji, sebagai KOC, dan kita harus siap. Kita harus siap. Walaupun sekarang simulasi sebagai penguji, mungkin kedepannya bisa sebagai briefing, sebagai apa. Jadi kita harus siap semuanya. Apalagi Bu Tita ya, ini selaku ketua program studi suatu saat memang yang mengendalikan. Jadi KOC beliau itu akan ke situ. Mudah-mudahan kita semua bisa. Kita semuanya bisa. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Amin. Ya. Jadi ada ini kan proses yang kita lakukan, ini kita belajar sama-sama. Jadi yang Jogja juga masih belajar. Kebetulan malah justru difasilitasi dari Tasik, kehadiran JKG Tasik menjadi wahananya belajar Yogyakarta. Jadi sama-sama belajar. Sehingga nanti kita akan maju bersama, kuat bersama, dan kita sukses bersama. JKG Tasik, JKG Jogja ini akan kita bersama-sama maju. Saya kira seperti itu. Untuk menghasilkan mahasiswa lulusan yang kompeten. Ya gitu, itu yang menjadi cita-cita kita sehingga nanti ketika tadi juga kita setelah disimulasikan ada komentar kita mahasiswa testimoni. Gimana tanggapan Ibu? Karena kan yang mengetes tadi, yang melakukan sebagai penguji kan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Terus nanti yang diuji kita testimoni. Gimana dengan tanggapan dari tadi peserta ujian atau kandidat tadi? Untuk evaluasi mungkin tadi kebetulan tadi kan ada suatu momen untuk evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Itu masukan bagi Poltekkes Yogyakarta, masukan bagi Poltekkes Tasikmalaya yang nanti akan melaksanakan OSCE. Mungkin kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap tahap, mulai dari persiapan, misalkan dari briefing mungkin sejelas-jelasnya, karena untuk menghindari beberapa mahasiswa yang memang sebagai peserta tidak salah persepsi. Terus begitupun kami sebagai penguji sama mungkin ya, kita harus siap. Karena kondisinya kita samalah tidak tahu apa-apa mengenai misalkan ada soal, kita tidak tahu sama sekali soalnya seperti apa. Mungkin harus selangkah lebih maju ya, harus lebih maju daripada mahasiswa. Kita harus lebih cepat bagaimana inti dari kegiatan tersebut. Kita bisa memberikan contoh mungkin yang terbaik buat mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengikuti lah kita lebih baik lagi, mungkin lebih bagus lagi ya nanti ke depannya mahasiswa. Ya ada istilah guru
masih apa istilahnya teh? Guru kencing berdiri. Nah itu lagi ada istilah yang seperti itu. Diharapkan mahasiswa yang dihasilkan itu bisa lebih baik dari baik, kita, iya, karena iya. ilmu itu bukan hanya didapat secara formal, pendidikan misalkan sekolah, bisa juga secara informal ya, tadi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, semuanya bebas. Ya bisa, jadi ya mudah-mudahan kita nggak ketinggalan juga sih Pak. Mahasiswanya mengikuti pelatihan-pelatihan, kitanya nggak, akhirnya ketinggalan. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih maju, begitupun mahasiswa sama maju, kita maju masih sama-sama. bersama. Betul, maju sama-sama. Karena betul. apalagi di era sekarang, era digital, itu kan sebagai informasi itu akan cepat sekali. Siapa sekali. yang punya kesempatan, siapa yang mau berusaha mencari, ternyata mendapat informasi, sehingga kemajuan itu kita mesti harus seiring ya, seiring kita bisa mengikuti secara bersama-sama. Itu menjadi harapan. Tapi mungkin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya proses OC ya, proses OC yang diselenggarakan Jogja ini kan, kalau di kami di prodi D3 dan sarjana terapan itu memang kita sudah lakukan secara internal. Artinya kita maksudnya internal itu dari penjabaran kebijakan Direktur Poltekkes Yogyakarta yang pada setiap prodi untuk menyelenggarakan OC. Dasarnya adalah SK dari Direktur. Itu sudah 2 periode lulusan kita sudah kita uji, walaupun dengan mekanisme dan apa ya yang kita miliki itu, karena secara nasional pedoman kan belum ada. Belum ada pedoman, tapi kita sudah mencoba ya, kita menginisiasi belajar dari mungkin PPNI atau keperawatan yang sudah ada, mungkin yang seirama dengan PDGI, walaupun kan beda ini levelnya. Kalau di kedokteran gigi ya, di kedokteran gigi kan ini untuk jenjangnya sudah jenjang dokter gigi untuk sarjana level profesi sarjana ya. Terus kalau yang di kita kan level untuk vokasi. Ya, ini kan ada sebenarnya sudah, tapi sehingga itu kita padukan sesuai dengan pedoman-pedoman yang terkait dengan misal diselenggarakan oleh keperawatan, yang diselenggarakan oleh ini, sehingga dari kita olah seperti itu menjadi pedoman internal kita. Itu yang kita ini, sehingga ini juga kita sama-sama belajar mengembangkan, sehingga ketika itu Bapak Ibu dari TASE itu hadir, kita punya peluang juga untuk belajar bersama. Itu yang juga membanggakan bagi kita ini, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kita ketemu ini bukan hal yang sia-sia. Ya. Semoga nanti dengan pertemuan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi akan berlanjut menjadi mungkin bukan saja OC, ya, tetapi mungkin aktivitas yang terkait dengan mungkin pengabdian masyarakat, mungkin berkaitan penelitian itu nanti bisa kita tingkatkan kerjasamanya, sehingga nanti kita sama-sama berkembang untuk utamanya dalam tridharma perguruan tinggi, ya, gitu kita berkembang dan tumbuh bersama. Saya kira itu harapan kita semua. Itu. Jadi terima kasih kehadiran Bapak Kajur, ya, kehadiran Ibu Tita dari Ketua Prodi Diplomatika Kesehatan Gigi Tasikmalaya yang pernah lalu kita singgah di kami. Ya, semoga ini menjadi bagian penguatan kita untuk selalu meningkatkan, sehingga dengan begitu kita akan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, khususnya di profesi terapis gigi dan mulut. Itu harapan kita kami. Saya kira itu yang pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu akan kembali ke Tasik kapan? Ada yang besok, mungkin insya Allah besok pagi-pagi kita baru ini check out dari jadi masih masih ada kesempatan untuk di Yogyakarta, mungkin belum beli oleh-oleh. Belum beli oleh-oleh. Ada khas oleh-oleh Yogyakarta, ya mau apalah nanti yang mau gudeg, enggak tahu gudegnya masih bisa tahan atau enggak, mau bakpia nanti menjadi yang khas itu yang Yogyakarta. Bikin menarik Jogja. Alhamdulillah ya karena memang dikesan Yogyakarta kota pelajar, kota budaya, kota wisata juga. Maka monggo silakan nanti bisa
bisa melanjutkan setelah ini selesai untuk melanjutkan lagi aktivitas yang terkait dengan hari belum kesempatan untuk rekreasi ya sampai tiba di Jogja langsung ada yang di Bantul katanya yang baru juga yang itu di Bantul katanya untuk selfie. Bisa nanti Bukit Bintang juga boleh. Itu namanya kayak di itu ya di Semarang ya. Di Malaysia ya. Oh ya, gitu ya. Yang bintang-bintang tuh apa? Sama Bukit Bintang apa nggak salah? Iya, nanti silakan masih ada waktu untuk ini Ibu Bapak untuk mengunjungi tempat wisata, tempat-tempat belanja sehingga nanti akan lebih harapannya di samping mendapatkan pengembangan keilmuan untuk peserta didik kita, nanti juga akan ada oleh-oleh yang dibawa kembali ke sana untuk keluarga, untuk mungkin souvenir Jogja yang khas nanti bisa dibawa ke Tasik. Jangan dibawa dompetnya penuh, tapi kosongkan dompetnya ketika ini nanti kembali ke Tasikmalaya. Mungkin itu kesempatan. Terima kasih sekali kehadirannya, menjadi kebanggaan kami atas kunjungan Ibu Bapak semuanya. Sehingga kita akan ketemu pada lain kesempatan. Siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.